Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nur Saluddin, NIM 811419313. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi hukum internasional, yaitu pertanggungjawaban negara. Apa sih yang dimaksud dengan pertanggungjawaban? Pertanggungjawaban itu adalah kewajiban untuk memberi jawaban atas suatu hal yang terjadi, dan kewajiban untuk memberi pemulihan atas kerugian yang ditimbulkannya. Ada 3 hal pembatasan pertanggungjawaban negara. 1. Pertanggungjawaban negara itu timbul karena suatu negara yang merugikan negara lain. 2. Pertanggungjawaban negara itu dibatasi oleh pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum internasional. Dan yang ketiga adalah perbuatan suatu negara yang merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional. Jadi hal tersebut tidak menimbulkannya pertanggungjawaban negara. Contohnya seperti ada suatu negara yang memiliki aturan menolak masuknya warga negara asing ke wilayahnya. Jadi negara tersebut boleh menerima atau menolak warga negara asing masuk wilayahnya. Jelas hal tersebut merugikan negara lain tetapi tidak melanggar hukum internasional. Jadi tidak menimbulkannya pertanggungjawaban negara. Kemudian maksud dari pertanggungjawaban negara itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan negara yang melanggar hukum internasional serta merugikan negara lain. Kemudian jika suatu negara tersebut merugikan negara lain dan melanggar hukum internasional, apa yang harus dilakukannya? Yaitu dengan cara pemulihan atas suatu kerugian yang ditimbulkannya. Ada 2 cara pemulihan, yaitu satisfaction atau pecuniary reparation. Satisfaction ini adalah suatu hal yang dilakukan melalui perundingan diplomatik dan cukup diwujudkan dengan permohonan maaf secara resmi atau dengan jaminan tidak akan terulangnya perbuatan itu kembali. Sedangkan pecuniary reparation ini dilakukan bila pelanggaran itu menimbulkan kerugian secara material. Selanjutnya mengenai macam-macam pertanggungjawaban negara. Ada 6 macam pertanggungjawaban negara, yaitu 1. Pertanggungjawaban atas perjanjian internasional. Jadi pertanggungjawaban negara itu muncul karena negara melanggar perjanjian internasional atau treaty. Yang kedua, pertanggungjawaban atas kontrak. Pertanggungjawaban negara timbul karena negara itu melanggar kewajiban di luar perjanjian, seperti contohnya pengingkaran keadilan. Yang ketiga, ada pertanggungjawaban atas konsensi. Hal tersebut mengenai perjanjian konsesi antara negara dan warga negara atau korporasi asing. Yang keempat, ada pertanggungjawaban atas ekspropriasi, mengenai pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum tetapi disertai dengan ganti rugi. Ada 3 ganti rugi, yaitu ada prompt, ada adequate, dan ada efektif. Prompt ini adalah pembayaran yang dilakukan dengan secara cepat, sedangkan adequate itu jumlah gantinya harus memadai atau sesuai dengan perbuatan ekspropriasinya tadi. Dan ada efektif, yaitu pihak yang menerima pembayaran tersebut harus bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Lanjut, yaitu yang kelima, pertanggungjawaban atas hutang negara. Jadi pertanggungjawaban negara itu timbul karena hutang negara yang tidak dibayar. Yang keenam, pertanggungjawaban atas kejahatan internasional. Pertanggungjawaban negara yang berkaitan dengan pelanggaran hak warga negara asing. Kemudian ada the doctrine of imputability atau pembebanan kesalahan petugas kepada negara.
Nah, kesalahan yang dilakukan oleh petugas negara atau orang yang bertindak atas nama negara dapat dibebankan kepada negara. Berdasarkan pembebanan itu, kesalahan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan pertanggungjawaban negaranya. Tetapi tidak setiap kesalahan petugas negara dapat membebani pertanggungjawaban negara. Pembebanan itu dapat terjadi bila satu, perbuatan yang dilakukan oleh petugas negara itu merupakan pelanggaran atas kewajiban yang ditetapkan hukum internasional. Dua, hukum internasional membebankan kejahatan itu kepada negaranya. Selanjutnya mengenai pengutamaan pada hukum internasional. Ada kemungkinan bahwa perbuatan itu tidak merupakan pelanggaran hukum nasional, tetapi merupakan pelanggaran hukum internasional, atau mungkin perbuatan itu tidak dapat dibebankan kepada negara menurut hukum nasional. Misalnya karena petugas itu melakukan perbuatan yang melampaui batas wewenangnya, tetapi menurut hukum internasional dapat dibebankan kepada negara tersebut dalam hal demikian. Jadi hukum internasional itu berlaku. Kemudian yang terakhir ini mengenai pertanggungjawaban negara dan teori fault. Fault itu adalah kesalahan. Suatu perbuatan dikatakan mengandung fault atau kesalahan bila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja, beretikat buruk atau dengan kelalaian yang tidak dapat dibenarkan. Pertanggungjawaban yang timbul tanpa memperhitungkan adanya fault itu disebut juga strict liability. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.